Betapa kami sungguh bersyukur, betapa kami sungguh bangga pada sore hari ini. Kami anak-anak muda, Buah Nergas generasi minyak dan anggur, kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Bersama juga dengan semua jemaat yang ikut ibadah lewat live streaming. Walaupun kami dibatasi ruang dan jarak, tetapi kami sungguh percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Dimanapun setiap anak-anakmu berada, semuanya pasti diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar bahkan mau ditegur oleh setiap firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kami doa ya Tuhan Yesus, kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di Gereja Tiberias Indonesia, gereja Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman, mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Doa kami untuk yang terkasih gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darnianti Pariaji, Tuhan Yesus memberkati senantiasa, kesehatan, umur panjang, hikmah surgawi Tuhan limpahkan. Tuhan pakai lebih hari lagi sampai Tuhan datang kedua kali untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap firman Tuhan yang boleh kami terima di sore hari ini sungguh termeterai dalam lubuk batin kami dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga bertambah teguh iman kami. Hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib dan berkuasa, Allah kami yang punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita anak-anak muda Buah Nergas yang siap terima firman Tuhan dengan sukacita, mari sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda sekalian. Puji Tuhan. Selamat sore. Shalom Buah Nergas. Masih suara sang lebih keras. Shalom Buah Nergas. Sedang bertemu rekan-rekan muda sekalian pada sore hari ini, apa kabar semuanya? Luar biasa, banyak berkat, amin. Ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Boleh saya melihat tangan-tangan bersukacita, boleh lambaikan tangannya tinggi, ayo lambaikan ke kiri kanan saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan di sore hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita anak-anak muda Buah Nergas dengan tema yaitu hamba yang setia. Apa temanya? Hamba yang setia. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Kalau rekan-rekan muda sudah di sana, saya ajak kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya membaca pada ayatnya yang ganjil, nanti rekan-rekan muda membaca dengan ayat yang genap. Dan kita bergantian terus sampai di ayat yang ke-51, kita akan membaca bersama-sama. Di sana dengan perikop, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. 46, saudara ya. "47, aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." 48 ya. "Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk." 50 saudara. "51 bersama-sama 32 ya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda sekalian. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tadi kita membaca sama-sama Alkitab, di sana diberikan judul hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudara, pada zaman Yesus, perbudakan itu di dalam kehidupan masyarakat orang Yahudi merupakan sebuah kenyataan sosial yang ya bisa ditemukan, yang biasa saja. Karena adanya perbudakan itu, makanya kita bisa melihat ada banyak sekali kata hamba ditemukan di dalam perikop di dalam Alkitab.
Tapi tahukah saudara bahwa hamba pada waktu itu tidak selalu memiliki kedudukan yang rendah. Karena seorang hamba yang setia, hamba yang bijaksana, Alkitab mengangkat, berkata bahwa dia bahkan bisa diangkat, dipercaya, bahkan untuk mengurus kekayaan dari tuannya. Itu ada di dalam Matius 24 ayat 45 dan 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Jadi kalau hamba itu setia, kalau hamba itu dia bijaksana, Alkitab berkata bahwa dia akan apa? Mendapatkan promosi. Dia akan diangkat. Dikatakan apa? Diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Nah, kalau kita membaca keseluruhan Alkitab dalam Matius 24, di sana saudara bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus mengutarakan kisah ini berkaitan dengan apa? Akhir zaman. Kalau teman-teman bisa melihat di dalam Alkitab teman-teman, di situ ditulis jelas itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Dan Tuhan Yesus ingin sampaikan bahwa di akhir zaman ada hamba tetapi dibagi dari dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu hamba yang baik, yang kedua hamba yang jahat. Gak ada abu-abu. Gak ada setengah baik, gak ada setengah jahat, gak ada, saudara. Kalau setengah itu cuma ada di martabak, setengah coklat, setengah keju, nah itu setengah. Tapi kalau di akhir zaman, hamba itu kalau dia tidak seorang hamba yang baik, tentu dia seorang hamba yang jahat. Nah, kita mau menjadi siapa? Kita mau jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat? Dan Alkitab mencatat hamba yang baik, hamba yang jahat. Yang baik akan selamat, sedangkan yang jahat akan binasa. Yang baik selamat masuk surga, sedangkan yang jahat binasa, dia akan masuk neraka. Bahkan kalau kita membaca juga di dalam Matius pada pasal yang ke-7 juga dikatakan hanya ada dua jalan, lebar dan sempit. Teman-teman masih ingat kalau lagu sekolah minggunya? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa setiap orang percaya punya keinginan, ingin sama seperti Yesus. Kita bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Kita kagum akan apa? Kita kagum akan kesuciannya, kita kagum akan ketulusannya, kita kagum akan kemurahannya, kita kagum akan belas kasihannya, kita suka akan kelemah lembutannya. Akan tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa menemukan bahwa kesaksian Tuhan Yesus menyatakan dia datang untuk melayani. Yesus datang untuk apa, saudara? Melayani. Coba kita lihat sama-sama Lukas 22 ayat yang ke-27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus bilang, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai apa? Sebagai pelayan. Kita lihat lagi Markus 10 ayat yang ke-45, silakan Pak. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita berkata bahwa kita ingin sama seperti Yesus, kita mau serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, bahwa kita juga tidak bisa mengabaikan, kita juga harus mengambil bagian dalam keserupaannya. Kalau Yesus datang untuk melayani, saudara dan saya juga kita harus menjadi orang-orang yang mau untuk melayani. Dan untuk melayani, ingat harus menjadi seorang hamba. Karena tugas seorang hamba adalah untuk melayani. Nah, ternyata saudara, kata hamba itu di dalam Alkitab dari kata servant atau dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata doulos. Artinya apa, saudara? Melayani sebagai hamba, seorang yang sama sekali tidak punya kepentingan diri sendiri. Jadi nggak ada kepentingan pribadi, saudara. Nggak ada agenda pribadi.
Kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata eved atau abed. Artinya apa saudara? Ebed, budak, hamba pelayan. Seorang yang bekerja untuk keperluan orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain. Nah, kita sadar kita sudah ada di akhir zaman. Dan Tuhan Yesus sedang mencari siapa? Hamba-hamba yang setia, saudara. Kalau teman-teman ingat bagaimana pesan dari Media Gembala Sidang Pak Pariaji. Beliau selalu sampaikan, apa pesan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan apa? Aku masih mencari orang-orang yang punya roh martir, orang-orang yang mau berkorban untuk sesama dan untuk kerajaan sorga. Jadi orang-orang yang mau berkorban untuk sesama siapa? Mereka adalah hamba yang siap untuk melayani Tuhan. Apalagi hari ini banyak sekali rekan-rekan muda di tempat ini yang ikut the calling, yang meresponi panggilan Tuhan untuk melayani, yang hadir malam, ya sore hari boleh lambaikan tangannya, rekan-rekan the calling, puji Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi ingat bahwa Yesus saja datang untuk melayani. Artinya saudara dan saya, kita punya hati juga untuk mau melayani. Kita sebagai hamba, dan kita harus sungguh-sungguh menjadi hamba yang setia. Nah, mari sama-sama di sore hari sama-sama kita belajar apa yang firman Tuhan ajarkan, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang setia. Yang sungguh-sungguh punya kerinduan mau menjadi hamba yang setia, boleh lambaikan tangannya dulu dong saudara. Puji Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita belajar bagaimana supaya kita menjadi hamba yang setia. Yang pertama ingat, hamba yang setia yaitu seorang yang tidak punya hak atas dirinya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, silakan Pak. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa saudara, muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Jadi jelas bahwa seorang hamba itu dia tidak punya wewenang lagi atas dirinya, hidupnya bukan miliknya sebab dia sudah dibeli. Saudara dan saya, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kita terima perjamuan kudus, setiap kali kita terima tubuh dan darah Yesus, tidak hanya kita diingatkan bahwa dosamu dan dosaku sudah diselesaikan. Tidak hanya kita diingatkan bahwa sakitmu dan sakitku sudah disembuhkan. Ketika kita angkat tubuh dan darah Yesus, kita diingatkan bahwa harga yang mahal Yesus sudah bayar bagi saudara dan saya. Amin. Kita itu mahal, sama-sama bilang saya mahal. Sama-sama bilang saya berharga. Amin. Kita itu mahal saudara. Kita itu berharga. Kehidupan itu ada di dalam apa? Darah. Kan kalau orang pergi ke rumah sakit, kalau nggak tahu sakitnya apa, biasa langsung dokter bilang periksa darah, cek darah. Karena dari dalam darah itu bisa ketahuan. Di dalam darah itu ada kehidupan. Artinya kalau Yesus memberikan darahnya bagi saudara dan saya, artinya dia berikan hidupnya bagi setiap kita. Apa sih yang paling berharga dalam hidup setiap orang? Nyawanya, kehidupannya. Yesus beri itu bagi saudara dan saya. Kita itu sangat berharga. Kita itu sangat mahal. Amin anak-anak muda. Amin. Mungkin teman-teman di sini ya seringlah istilahnya suka belanja online gitu ya. Mungkin kita lihat buka nih toko online, kita lihat wah ada barang yang mungkin kita suka, wah lihat tadi mungkin dari reviewnya, komen-komennya wah kayaknya bagus gitu. Mungkin kita berpikir bahwa wah memang harganya sih kayaknya agak mahal ya. Tapi oke lah kalau saya lihat dari komen-komen orang kayaknya ini bagus gitu. Coba teman-teman bayangkan kita beli sesuatu barang, suatu benda gitu, harganya cukup mahal. Kita beli online, tiba-tiba ya kan, kita lagi di rumah, lagi santai di dapur atau mungkin lagi santai-santai di kamar. Biasa kan, tiba-tiba dengar ada suara motor di depan. Tiba-tiba paket, ya kan saudara. Bentar bang. Ternyata paket punya tetangga, ya kan, kecele, ya kan. Berapa kali kan sering gitu. Paket, udah keluar, bentar bang, bentar. Ternyata di depan, tetangga punya. Tiba-tiba ternyata ketika paket saudara datang, saudara terima itu. Barang yang saudara beli, yang menurut saudara ini cukup mahal, tetapi karena saya perlu. Saudara mungkin lihat speknya, bagaimana keterangannya, wah ini bahannya bagus. Dan ketika saudara buka itu barang, ketika saudara cek barang yang saudara terima, ternyata saudara bisa melihat secara langsung, wah ini barangnya ini murahan, ini bahannya ini murahan ini. Dan saudara berpikir bahwa saya bayar terlalu mahal, ini barangnya ini murahan. Pernah mengalami seperti itu? Kita sudah bayar mahal gitu, kita bayar untuk sesuatu barang, ternyata barang itu tidak sesuai dengan spek yang kita mau. Ternyata barang itu pas kita lihat ternyata sepertinya murahan sekali. Pernah ngalamin seperti itu? Komplain gak?
Iya kan, komplain ya, kembaliin ya, kembaliin. Karena apa? Kita nggak terima gitu. Saya bayar mahal, tetapi yang saya terima ternyata barang yang murahan. Coba dengan ilustrasi seperti itu, rekan-rekan muda bayangkan ketika Tuhan Yesus memandang setiap kita, saudara, dalam kehidupan kita. Dia membayar kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya dia bayar setiap kita. Tetapi ternyata kita hidup dengan cara-cara murahan. Kita membiarkan diri kita hidup di dalam dosa. Kita sia-siakan masa muda kita, suka-suka kita. Padahal kita bilang kita itu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan Alkitab bilang selanjutnya apa saudara? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibayar mahal. Tugas saudara dan saya, kita punya tujuan hidup. Tugas kita untuk apa saudara? Memuliakan Tuhan. Bahkan Alkitab saja katakan makan minum saja memuliakan Tuhan. Sesuatu yang kita kerjakan setiap hari saudara. Ada yang dari pagi sampai malam belum makan? Ada? Pastilah gak mungkin. Pasti kita udah makan. Itu sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Alkitab bilang makan minum saja memuliakan Tuhan. Sesuatu hal yang standar yang basic kita kerjakan setiap hari saja memuliakan Tuhan. Apalagi ketika kita kuliah, ketika kita bekerja, ketika kita keluar dari rumah, bahkan ketika kita melayani, hidup kita harus sungguh-sungguh bisa memuliakan Tuhan. Maka dari itu mari setiap anak-anak muda di tempat ini buktikan bahwa hidup kita itu berharga dan layak ditebus dengan harga yang mahal. Jangan sampai kita hidup seenaknya. Jangan kita melakukan hal-hal yang murahan yang merusak diri kita, saudara. Apalagi hubungan kita itu dengan Tuhan. Ingat, hidup saudara dan saya, kita adalah milik Tuhan. Tujuan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi hamba yang baik. Yang kedua, yaitu seorang pekerja atau seorang pelayan. Kita baca Matius 24 ayat yang ke-46. Silakan Pak. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amin. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya apa saudara? Tidak ada hamba yang menganggur. Semua hamba itu punya tugas. Semua hamba itu punya pekerjaan yang diberikan atau dipercayakan itu kepadanya. Jadi jelas bahwa seorang hamba itu tidak ada hamba yang malas-malasan. Apalagi Alkitab mencatat saudara dan saya, kita semua ini semua adalah hamba-hamba Tuhan. Sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Artinya hamba Tuhan itu gak ada yang malas-malasan. Bilang kiri kanan, katakan hamba Tuhan jangan malas-malasan. Amin. Yang malas-malasan itu siapa? Itu hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu seperti itu, gak mau kerja, maunya tidur doang. Maunya kerjaan dia dikerjaan orang lain, dia senang-senang saja, ya kan saudara. Dia mengharapkan segala sesuatu menjadi tugas tanggung jawab itu, ya orang lain mengerjakannya, dia santai-santai aja. Itu namanya hamba yang malas. Biasanya kalau hamba yang malas itu ada aja alasan, ya nggak ada waktu, pakainya sulit, pakainya nggak mungkin. Ya. Selalu ada aja alasan. Jadi artinya mari setiap kita di tempat ini, bahwa saudara dan saya, kalau kita menjadi hamba-hamba yang baik, kita harus menjadi hamba-hamba yang rajin. Jangan kita menjadi orang-orang malas-malasan. Kita itu garam dan terang dunia, saudara. Kita itu menjadi teladan dilihat oleh dunia. Saya selalu katakan anak-anak muda Bonargas, kita itu generasi minyak dan anggur, son of thunder, anak-anak guru. Namanya thunder itu dari jauh, kedengaran suaranya, dari jauh kelihatan cahayanya. Hidup saudara dan saya dilihat dunia. Perkataan kita didengar dunia. Pastikan kehidupan kita memuliakan Tuhan. Pastikan kehidupan kita itu harus menjadi teladan. Amin. Apalagi buat teman-teman yang ikut the calling, yang daftar untuk melayani. Hidup kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Hidup kita itu harus menjadi berkat. Jangan sampai kita hanya sekedar rajin, bahkan di gereja saja, tapi di rumah malas bantu mama, malas bantu papa. Iya kan. Jadi artinya kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Ingat bahwa ketika Tuhan memanggil, ada banyak sekali tokoh-tokoh hebat di dalam Alkitab. Ketika Tuhan memanggil Daud, dia nggak lagi sedang santai-santai. Daud lagi mengembala. Dia sedang bekerja. Ketika Tuhan memanggil Musa, dia juga sedang bekerja. Dia sedang mengembala domba dari Jitro. Ketika Tuhan memanggil siapa? Yesaya, dia sedang melayani di bait suci. Ketika Tuhan memanggil siapa? Samuel, dia juga sedang melayani di bait suci. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid, ya mereka semua juga sedang mengerjakan sesuatu.
Mereka sedang bekerja menjadi nelayan. Artinya apa? Semua yang dipanggil itu, orang-orang hebat di dalam Alkitab itu, mereka sedang melakukan sesuatu. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang malas. Tuhan tidak akan mengurapi orang-orang yang malas. Amin. Coba kita lihat sama-sama Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk apa saudara? Manusia. Apa yang kita perbuat itu untuk Tuhan. Saudara ingat bagaimana pesan dari Gembala Sidang Ibu Pendeta Darni Pariaji. Dalam suara gembala di tanggal 7 Mei, Ibu Gembala Sidang yang terkasih sampaikan bahwa orang malas itu menganggap enteng masa depan dan meremehkan persiapan, tidak akan mencapai tujuannya. Tapi orang yang rajin akan diberi kelimpahan pengalaman, kepintaran dan keahlian. Jadi anak-anak muda, setiap kita anak-anak muda Buana Negeri tempat ini ingat, ini yang menjadi pesan Gembala Sidang bagi saudara dan saya. Tidak hanya bagi setiap kita yang ada di Tiberias Gading Nias, bahkan sampai anak-anak muda yang ada dimanapun berada, anak-anak Buana Nerges. Ini menjadi pesan bagi setiap kita. Ayo anak-anak muda, jangan sampai kita malas. Jangan sampai kita anggap enteng masa depan dan meremehkan persiapan. Kita tidak akan pernah mencapai tujuan apapun dalam kehidupan kita. Sebagai hamba-hamba yang setia, kita harus rajin. Amin. Sama-sama bilang, saya harus rajin. Bilang kiri kanan saudara, kamu juga harus rajin. Puji Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, siapa hamba yang setia? Hamba yang setia itu adalah mereka yang diatur, yang tunduk kepada otoritas. Kita baca sama-sama Titus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang. Gak boleh jahat saudara, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena ada hamba, mengaku hamba tetapi apa? Jahat. Kalau hamba yang setia itu dia tidak curang, tetapi sebaliknya hamba yang jahat biasanya curang. Gak jujur dalam hidupnya. Jadi mari sama-sama setiap kita sebagai anak-anak muda, apalagi yang mengambil bagian di dalam pelayanan, ikut daftar The Calling, ayo. Kalau kita mengaku sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang setia, kita harus mau diatur. Kita harus mau tunduk kepada pemimpin. Karena nggak ada hamba yang bisa persuka-suka dia, milih ngatur, terserah dia. Gitu. Terserah saya mau ngapain. Karena semua hamba itu dia tahu bahwa dia diatur, dia harus tunduk kepada otoritas. Hamba itu dia tidak akan menolak ketika disuruh tuannya melakukan sesuatu pekerjaan, apapun pekerjaan itu akan dilakukan. Karena catat baik bahwa kemuliaan dan kebesaran serta nilai seorang hamba itu terletak pada ketundukannya pada tuannya. Sama seperti kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita dengar firman Tuhan juga sama. Kita nggak boleh pilih-pilih. Ketika firman Tuhan mengajak kita supaya kita bertobat, supaya kita kembali dari cara-cara kita yang salah, kita nggak mau dengar. Kalau kita dengar firman Tuhan, ya kamu pasti diberkati, yes, amin. Gitu. Tetapi firman Tuhan mengetuk hati kita supaya kita bertobat. Kembali dari cara-cara kita yang salah. Oh itu teman saya harusnya datang itu tuh. Dia harusnya datang itu. Artinya apa? Orang akhirnya memilih-milih. Dia mau lakukan yang ini. Ketika firman Tuhan sampaikan begitu keras. Dia gak mau lakukan. Itu namanya bukan hamba. Karena hamba yang baik dia akan taat. Apa yang firman Tuhan sampaikan bagi saudara dan saya. Ayo kita lakukan itu dengan setia. Kita lihat bagaimana kalau saudara ketika membaca firman Tuhan, saudara melihat bagaimana Maria, ibu Yesus, adalah seorang yang memiliki hati seorang hamba. Karena kita mencatat ketika malaikat Gabriel datang memberitahukan bahwa dia akan mengandung bayi Yesus, Maria tidak langsung menolaknya. Bagaimana sikap dari Maria? Di tengah kebimbangannya dia berkata demikian, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena apa? Karena aku belum bersuami. Nah malaikat itu menjelaskan bahwa Elizabeth itu saudaranya itu sudah mengandung di masa tuanya. Sehingga malaikat itu menguatkan hati dari Maria. Dan malaikat berkata kepada Maria, bagi Tuhan tak ada yang apa? Mustahil. Jadi ketika Maria menyadari bahwa sang pemilik kehidupan, bahwa Tuhan yang meminta hal ini, Maria pun berkata di dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi dari jawaban Maria itu kita bisa menemukan ada suatu sikap penundukan diri yang luar biasa dari Maria. Karena apa? Dia mengambil sebuah risiko yang besar ketika dia diperhadapkan dengan ada suatu istilahnya konsekuensi tentang hukum Yahudi bahwa seorang yang hamil di luar nikah akan menerima hukuman yang berat. Tetapi Maria bagaimana dia memilih untuk ikut perintah Tuhan dibandingkan dengan kepentingannya sendiri. Jadi sekali lagi, saudara dan saya sebagai orang percaya, status kita semua adalah hamba Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan saya hamba Tuhan. Tetapi sekali lagi kita benar-benar perlu untuk belajar memiliki hati sebagai seorang hamba. Bagaimana kita memiliki hati sebagai seorang hamba, yaitu apa? Kita harus mau diatur, sama-sama bilang mau diatur. Tidak hanya mau diatur, kita harus mau tunduk, sama-sama katakan mau tunduk. Tidak hanya mau tunduk, saudara dan saya, kita harus taat, sama-sama katakan saya harus taat. Jadi mari sama-sama saudara dan saya kita belajar untuk menjadi hamba-hamba yang setia. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang keempat, menjadi hamba yang baik dan setia, yaitu seorang yang punya pemimpin. Kolose 3 ayat 24, silakan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi nggak ada hamba yang freelance, nggak ada. Nggak ada hamba yang non majikan, itu nggak ada, saudara. Nggak ada hamba yang berkata saya ini hamba profesional berdiri sendiri, nggak ada, saudara. Karena mengaku hamba, catat, mengaku hamba tanpa penundukan diri kepada kepemimpinan atau otoritas adalah melayani ego, kehendak, dan diri sendiri. Apalagi kita sekarang, saudara, dalam pelayanan perjanjian baru itu beroperasi di bawah kepemimpinan pengembalaan. Karena orang yang tidak mau berada di bawah kepemimpinan, saudara, itu bukanlah hamba. Dalam kehidupan manusia ada 3 kehendak yang sedang bekerja. Ada kehendak Allah, ada kehendak setan, ada juga kehendak manusia. Nah, seringkali musuh yang paling berat yang kita hadapi yaitu apa, saudara? Bukanlah setan, tapi bagaimana kehendak diri kita sendiri. Orang melayani, ya kan, menjadi hamba, tetapi punya agenda yang lain. Sama seperti Yudas, dia melayani menjadi murid, tetapi punya agenda yang lain. Dia lihat mujizat, tetapi punya agenda yang lain, saudara. Dan makanya doa kita tolak Yudas di gereja. Amin. Artinya apa? Orang yang melayani tapi punya kehendak mencari keuntungan pribadi. Anak-anak muda kita harus belajar untuk hidup jujur. Harus hidup setia. Sejak masa muda kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi teladan dimanapun kita berada. Amin. Kita lihat sama-sama dalam Yohanes 12 ayat 48 sampai dengan 49. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Amin. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama kumpul, apalagi rekan-rekan muda yang ikut the calling. Kita harus bersyukur dan kita bangga kita boleh ada di gereja Tiberias Indonesia. Amin. Saya mengenal Tiberias itu pertama kali tahun 96. Mungkin ada yang belum lahir tahun 96. Waktu itu saya masih tinggal di Papua. Waktu itu karena papa saya harus berobat. Dan kata dokter Nohom gak ada harapan. Jadi saya sama adik saya, sama oma saya kami datang ke Jakarta. 1 bulan itu kami datang. Begitu kami datang ke Jakarta, kami dikenalkan gereja Tiberias. Waktu itu ibadah di Ratu Plaza. Dan di waktu yang bersamaan ketika kami datang di Jakarta, itu diadakan baptisan selam gereja Tiberias di Bang Dewa Ruci. Saudara mungkin bertanya di mana itu Pak Pendeta gitu. Nah ini teman-teman kan tahu ya, di depan Central Park itu ada Neo Soho itu yang gede ya. Itu dulu sebelum ada bangunan itu dulu. Sebelum bangunan itu berdiri, dulu ada Bang Dewa Ruci di sana. Nah tahun 96 gereja Tiberias Pak Pariaji mengadakan baptisan di lantai paling atas. Waktu itu kata dokter papa saya Nohom gak ada harapan. Karena saudara bayangkan operasi ginjal kiri kanan itu ginjalnya sebesar jahe saudara. Besar sekali, Nohom gak ada harapan. Makanya kami langsung datang ke Jakarta. Puji Tuhan waktu itu kami memberi diri untuk dibaptis. Papa saya sama mama saya gitu. Memberi diri dibaptis di Bang Dewa Ruci. Tuhan kasih umur panjang untuk papa saya yang katanya Nohom gak ada harapan. Sampai Tuhan kasih umur yang panjang sampai tahun 2003. Baru papa saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus.
Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman rohani yang sejak saya mengenal Tiberias. Saya mulai melayani juga itu di sekitar tahun 98-99. Mulai pelayanan juga sama seperti rekan-rekan yang hadir saat ini. Yang daftar sebagai choir. Coba yang daftar sebagai choir boleh angkat tangan dulu yang daftar sebagai choir. Ya. Jadi dulu saya ibadah di satu cabang di Bekasi, sekarang itu BCP dulu. Dulu Hero namanya. Saya dulu ikut ibadah kaum muda, tiba-tiba lihat teman-teman banyak daftar choir gitu. Terus pada ajak, ayo ikut daftar choir, saya tanya apa itu? Udah pokoknya ikut aja. Ikut aja gitu. Akhirnya udahlah ikut daftar sebagai choir. Itu karena diajak, kayak mungkin sama-sama juga teman-teman ada yang datang di tempat ini karena memang niat mau daftar atau mungkin ada yang diajak sama temannya. Tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara kebetulan, amin. Kita boleh hadir sama-sama di tempat ini karena Roh Kudus menggerakkan hati kita, boleh sama-sama kita kumpul. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Artinya ketika saya mengenal Tiberias, saya mulai pelayanan. Mulai pelayanan sebagai choir, gini-gini dulu pernah choir. Saya dulu ingat waktu sebagai choir ada satu gaya, saudara, ada satu ini yang, wah pokoknya dulu keren banget kalau udah nyanyi itu kan. Walau dunia melihat rupa gitu, wah pokoknya gayanya keren sekali dulu. Wah pokoknya dulu, apa istilahnya, ketika daftar sebagai choir, ditugaskan kemana saja, tinggal di Bekasi, Natal di Karawaci, berangkat. Wah pokoknya semangat, berapi-api. Artinya teman-teman yang datang di tempat ini juga harus punya semangat yang luar biasa. Amin. Dari awal pelayanan, melayani sebagai choir, ada satu kesaksian di mana saya melihat ada seorang anak muda dulu, namanya Torang. Dia itu divonis usianya hanya berapa minggu. Dari rumah sakit, bayangkan, dibawa dengan tempat tidur rumah sakit itu, dibawa dengan ambulans, bawa ke Tiberias Gremel waktu itu. Karena tempatnya itu, saudara bayangkan, dia itu nggak boleh digerakkan karena dia kanker otak. Mau tidak mau, posisi tempat tidur itu harus dimiringin, ditegakin, saudara. Cuma repotnya, setiap kali dia digerakin, saudara, itu dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia sampai teriak-teriak. Mau tidak mau tempat tidur begitu ditegakkan, dia teriak kesakitan. Dibawa sampai ke lantai 4. Waktu itu KKR dipimpin oleh Mudia Gembala Sidang Pak Pariaji. Divonis dokter usianya nggak lama, saudara. Masih muda waktu itu. Divonis usianya nggak lama. Terima perjamuan kudus, terima minyak urapan. Pulang dari tempat itu, saudara, Tuhan kasih umur yang panjang. Bahkan sampai sudah berkeluarga, sampai sudah menikah. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dari dulu, saudara, kalau buka buletin, dia mulai dengan apa? Kesaksian kuasa Tuhan Yesus. Mulai perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya teman-teman yang daftar sebagai dokoling, kita harus bangga. Kita boleh ada di gereja kuasa di akhir zaman. Amin. Kenapa kita membutuhkan mujizat? Alkitab berkata bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Apalagi zaman-zaman sekarang, masa-masa sekarang, orang begitu berat. Orang begitu mulai kehilangan harapan. Orang mungkin melihat berputus asa. Tetapi saudara dan saya, kita sama-sama ibadah di Tiberias. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang boleh kita dengar, bahkan kita terima. Untuk apa saudara? Untuk mengalahkan setiap pendakwaan iblis. Kan selalu kita nyanyikan, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan saudara? Iblis dikalahkan. Darah domba sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Bagian saudara dan saya, tugas kita untuk bersaksi. Jadi teman-teman yang daftar sebagai the calling, ingat visi yang Tuhan taruh. Kita dipersiapkan menjadi jemaat kudus, misionaris. Tugas misionaris ngapain saudara? Bersaksi. Jadi teman-teman dimanapun berada, kita yang sudah terima mujizat, tugas kita untuk melayani Tuhan, tugas kita untuk bersaksi. Jadi buat setiap kita anak-anak muda yang ibadah, yang sudah ibadah di Tiberias, dedikasikan diri Anda untuk setia untuk ibadah. Hari Sabtu Buana Nergas di tempat ini, hari Minggu mungkin Tiberias Gading Nias. Dedikasikan diri Anda untuk berjemaat. Dedikasikan diri Anda untuk apa? Melayani Tuhan dengan taat dan setia. Di bawah kepemimpinan pengembalaan Ibu Pendeta Darnia di Pariaji. Itu sebagai gambaran saudara dan saya. Kita sebagai hamba-hamba yang setia. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang terakhir yang kelima saudara, akan menerima penghargaan. Matius 24. Ayat 45 sampai dengan 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi hamba yang setia itu akan mendapatkan penghargaan dari tuannya.
Jadi tugas saudara dan saya, ayo tetaplah setia. Tugas saudara dan saya yaitu apa? Tetaplah bijaksana. Dalam setiap tugas, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, lakukan itu dengan setia. Setia dalam perkara-perkara yang kecil. Teman-teman ditugaskan sebagai greeter, teman-teman ditugaskan sebagai choir, teman-teman ditugaskan sebagai usher, teman-teman yang ditugaskan sebagai guru sekolah minggu, apapun tugas yang dipercayakan kepada kita, ayo lakukan itu dengan setia. Karena Tuhan sendiri yang katakan, ketika kita mau setia, ketika kita mau bertekun, janji firman Tuhan, kita akan diangkat. Selalu naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kita kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Kita punya iman, setiap langkah yang kita tempuh adalah langkah yang diberkati Tuhan. Bahkan apa yang kita doakan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi sebagai kesimpulan, ingat, setiap kita anak-anak muda bahwa Tuhan Yesus datang untuk melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan. Menjadi murid Kristus yang sejati, maka kita juga harus mengambil bagian dalam keserupaan dengannya untuk melayani dengan menjadi hamba yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sore malam hari, ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus mengutarakan dalam hubungannya tentang akhir zaman. Kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita sudah ada di zaman akhir ini. Kita katakan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi ternyata ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Hamba yang baik tentu mereka yang akan mendapatkan selamat. Hamba yang jahat tentu akan binasa. Hamba yang baik dia selamat, dia pasti masuk surga. Tapi hamba yang jahat sebaliknya, dia akan binasa dan masuk neraka. Saudara dan saya, setiap kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, kita harus pastikan bahwa kita harus menjadi hamba-hamba yang baik. Di masa muda kita, terlebih setiap anak-anak muda yang hadir di malam hari ini, yang meresponi panggilan Tuhan dalam The Calling Gereja Tiberias Indonesia. Pastikan kita sebagai hamba-hamba, jadilah hamba-hamba yang baik. Alkitab ingatkan bagi setiap kita, saudara dan saya, bahwa seorang hamba yang baik tidak punya hak atas dirinya, karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dengan darah Tuhan Yesus. Tujuan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau kita sadari panggilan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, dimanapun kita berada, hidup kita pasti menjadi berkat. Yang kedua, untuk menjadi hamba yang setia adalah seorang pekerja, yaitu seorang pelayan. Artinya tidak ada hamba yang malas-malasan. Karena Tuhan tidak akan memakai hamba yang malas-malasan. Tuhan tidak akan mengurapi hamba yang malas-malasan. Ketika Tuhan memanggil Daud, Tuhan memanggil Musa, Tuhan memanggil Yesaya, Samuel, bahkan murid-murid, Tuhan Yesus memanggil mereka. Semua mereka sedang melakukan sesuatu. Artinya kita juga sebagai hamba yang baik, kita jangan menjadi anak-anak orang-orang yang malas-malasan. Dalam setiap tugas, apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Buat kita yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, yang sudah bekerja, bahkan sudah melayani, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, hamba yang setia itu mereka yang diatur, yang tunduk kepada otoritas. Dia harus punya kerendahan hati untuk mau melakukan dalam setiap tugas yang dipercayakan kepada dia. Seorang hamba yang setia tentu seorang yang punya pemimpin. Artinya mari setiap kita di tempat ini, saudara dan saya, kita bersyukur. Kita boleh ada di gereja Tiberias, gereja Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman. Untuk mengembalikan kuasa, di balik sakramen perjamuan kudus penyakurapan, membuktikan betapa kuasa Tuhan itu lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Ada banyak orang kehilangan harapannya. Ada banyak orang-orang berputus asa. Saudara dan saya, setiap kita di tempat ini, kita menjadi berkat, menjadi misionaris, menjadi saksi bagi dunia. Betapa sampai hari ini, tidak hanya kasih Tuhan tidak pernah berubah, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah.
Bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan sudah kasih. Tercurah di atas kayu salib, hancur bagi saudara dan saya. Sekarang bagian kita untuk bersaksi bagi dunia. Dan ingat bahwa hamba yang baik pada akhirnya akan menerima penghargaan. Jangan sampai kita disibukkan untuk mencari penghargaan dari dunia, mencari penghargaan dari orang-orang sekitar, sehingga kita menjadi kecewa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Artinya orang-orang yang punya agenda pribadi, saudara dan saya, tugas kita, ayo fokus, lakukan dengan tekun, lakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan, karena Tuhan berjanji Tuhan akan mengangkat. Kita punya iman sebagai anak-anak muda di tempat ini. Generasi minyak dan anggur, Son of Thunder Boanerges. Kita akan tetap naik, tidak pernah menjadi turun. Kita jadi kepala, kita tidak pernah menjadi ekor. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari setiap kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita, terima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tubuh dan darah yang tercurah bagi sindian kita. Haleluya. Yesus, kau telah mati bagi. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Siapa lagi kita? Kita menggunakan Tuhan Yesus pada hari ini. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Pastikan sudah terima roti dan anggur. Saya akan baca dari Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita mau angkat roti akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman, mari sama-sama kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman, mari sama-sama kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya
oleh bilur-bilurnya kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migran, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami telah kista dan tumor, kami telah sakit jantung dan paru-paru, kami telah sakit liver, kami telah sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, saudara masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit di hadapan Tuhan, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilurnya kau terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan, darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan setiap doa, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita percaya Tuhan Yesus yang berikan yang terbaik bagi setiap kita pada hari ini. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan doa untuk minyak urapan. Buat rekan-rekan yang punya minyak, saudara bisa angkat minyak saudara. Yang tidak bawa minyak, saudara bisa angkat tangan saudara. Mari kita doa sama-sama. Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Perintah Tuhan di Gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai dengan 9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan roh jahat. Markus 6 12 13. Yang ketiga, menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 27. Yang keempat, menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak urapan ini, minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Inilah minyak urapan kudus, menyembuhkan sakit penyakit, mematahkan segala kuasa kegelapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kembali sama-sama kita doa. Mari kembali sama-sama ikuti saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang pertama, kami telah ditebus dari segala dosa, segala kesalahan, pelanggaran kami. Kami berjanji bertobat. Beri kami ya Tuhan setiap hari roh pertobatan. Yang kedua, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Mempelai Kristus suatu hari kelak kami akan diundang pesta di surga. Yang ketiga, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya hari ini kami diciptakan kembali yang serupa, yang segambar dengan Allah. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan. Kami doa, kami semua terus terima perjamuan kudus, terima minyak urapan untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dari setiap kita anak-anak muda, ingat bahwa ini adalah legacy
yang ditinggalkan oleh Mendengar Gembala Sidang Pendeta Dr. Separi Haji. Perjamuan kudus sudah menyekurapan, saudara dan saya dimanapun kita berada. Kita terus memberitakan bagi dunia. Di akhir zaman, secupak garam sedinar, 3 cupak jelas sedinar. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Jangan rusakkan minyak dan anggur. Bahwa janji firman Tuhan, kita yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Setiap kita yang anak-anak muda yang hadir juga, yang ikut The Calling, Tiberias Indonesia, mari sama-sama kita terus dukung doa, kita terus juga dukung dalam pelayanan Gembala Sidang, Bu Pendeta dan dari Pariaji. Kita terus doa Tiberias dipakai Tuhan lebih heran lagi. Amin. Sampai Tuhan datang kedua kali. Kita punya iman, tidak hanya sama-sama kita kumpul di bumi, tetapi kita sama-sama kumpul dalam kerajaan surga. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah di malam hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terima firman-Mu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, memberikan persembahan syukur, dan kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, berpisah satu dengan yang lain, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Pertama kami berdoa untuk yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa, kesehatan, umur panjang, hikmat surgawi Tuhan limpahkan. Dimanapun berada Tuhan jaga, Tuhan sertai. Bahkan Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Doa kami selalu untuk Gembala Sidang kami bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, diberkati bersama keluarga di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dimanapun berada. Tuhan jaga, Tuhan sertai, pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk Pendeta Argo Pariaji di dalam pelayanan, memimpin Buana Graciut, memimpin Beloved Kids Tiberias, memimpin Tiberias Choir dalam pelayanan, diserta dengan tanda-tanda kuasa mujizat, dengan tanda-tanda heran. Di akhir zaman dalam pelayanan juga menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, dalam ibadah Kakak Muda Buana Gas Tiberias Gading Nias pada malam hari. Berkati semua yang melayani, baik Buana Gas Worship yang melayani, baik semua rekan-rekan usher, semua penerima tamu sebagai kolektan, bahkan juga semua sebagai tim event, bahkan semua choir yang melayani, media, soundman, bahkan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Semuanya Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perjalanan pulang kami, baik yang berkendaraan pribadi kendaraan umum, Tuhan sertai dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan pimpin sertai kami sampai kami boleh tiba ke tempat di mana kami tuju tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami doa Tuhan pertemukan kami kembali pada waktu yang akan datang untuk boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga doa untuk besok kami akan masuk di dalam ibadah Minggu Raya, untuk ibadah gereja Tiberias dimanapun berada. Bila Tuhan Yesus memberkati senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih juga besok untuk sesi Gembala Sidang di tempat ini di jam 10 pagi Tiberias Gading Nias. Tuhan juga memberkati setiap bangku-bangku terisi penuh, setiap jemaat Tuhan yang hadir, mereka boleh terima berkat, terima kuasa mujizat di balik sakramen perjamuan kudus dan penyekurapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada semua karena berkat Tuhan. Dan kami juga tak lupa serahkan lembar pokok doa yang dituliskan oleh anak-anak kami berdoa di hadapan-Mu. Engkaulah Jehovah Rafa Tuhan penyembuh kami, Engkaulah Jehovah Jireh Tuhan memelihara kehidupan kami. El Gibor Allah yang perkasa, di atas kayu salib Engkau berkata semua sudah selesai. Kami percaya setiap doa kami Tuhan sudah jawab dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari setiap kita rekan-rekan muda angkat tangan, mengarahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap langkah hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan, amin.